Selamat sore Bapak Ibu para orang tua murid, selamat sore Bapak Ibu dari perwakilan yayasan, selamat sore Bapak Ibu dari kantor pusat, selamat sore Bapak Ibu guru, selamat sore anak-anakku terkasih, shalom. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memasuki ibadah pelepasan kelas 9 angkatan ke-34. Bapak Ibu dan anak-anakku, kalau bukan Tuhan kita tidak ada di sini. Kami para guru merasakan bahwa hampir 1 tahun kita tidak bertatap muka. Tapi kita hanya bertatap muka melalui digital. Dengan online kita bersama-sama dalam proses belajar mengajar. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan kita tidak ada hari ini. Dengan situasi yang seperti ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Bahkan masa depan kalian yang penuh dengan harapan ada di tangan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu dan anak-anakku, sekali lagi kita hanya percaya pada Tuhan. Selepas dari masa SMP, masa depan kalian pun, kemanapun kalian pergi, semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita katakan, aku ada saat ini pun semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Monik Natasha selaku Koordinator Lokasi Tomang 2. Kepada Ibu Monik kami persilakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, mari kita satu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapak yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh melalui 1 tahun lagi, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami mau mengadakan ibadah syukur pelepasan murid-murid SMP Kristen IPK Tomang. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah syukur kami ini dari awal hingga selesainya nanti. Kami mau Tuhan yang bertahta di dalam setiap bagian daripada ibadah ini sampai dengan acara wisuda nanti. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Anak-anakku dan Bapak Ibu, kita sudah masuk di dalam doa. Kita percaya semuanya kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan begitu ajaib pada kita. Saya secara pribadi tidak bisa berkata apa-apa ketika melalui bersama anak-anak dan teman-teman guru. Dalam proses belajar mengajar selama hampir 1 tahun. Dengan cara online, dengan banyak hal yang menjadi rintangan. Tapi karena keajaiban Tuhan, semua itu bisa kita lalui. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan, bahkan tak terbanding kekuatannya. Tuhan begitu megah bagi kita, luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyaksikan puji-pujian dari kami para guru sebagai tanda rasa kasih, rasa sayang kepada anak-anak. Dan juga ini adalah kenang-kenangan untuk kalian. Kami guru akan menyanyikan satu pujian, Puaskah Tuhan. Setelah itu akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Satisfied with me.
Dan buat kita sekalian yang hari ini datang berkumpul bersama-sama dalam ibadah streaming online acara wisuda kita. Well, acara wisuda ini bukan cuma merayakan kelulusan kamu, tapi juga kelulusan orang tuamu dan Bapak Ibu guru dan semua orang yang membawa kita berhasil ada di hari ini. Di hari yang penuh sukacita ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan saya akan pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, bantu kami untuk memahami firman-Mu, untuk melihat ke depan dan mendapatkan harapan, melihat ke belakang dan mendapatkan penghiburan bahwa Engkau setia, dan melihat hari ini sebagai sebuah kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah pada kami. Kami berdoa. Amin. Saya mau ajak kita sekalian untuk baca bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 25. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 sampai ayat 30. Saya bakal bacain buat kita sekalian ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kemudian yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Dan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Well done. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tidak menabur, dan memungut dari mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, hingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, well done adalah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang paling penting tentang mengelola talenta yang ada, yang diberikan kepada setiap kita. Dan di hari kelulusan ini, kita semua dipercayakan, didelegasikan satu bagian kekayaan dari Tuhan yang Tuhan minta kita investasikan. Kita tanam, kita gunakan. Nah, kepada hamba yang pertama diberikan 5, yang kedua diberikan 2, dan yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, 2 dari mereka itu berkali lipat 100% dengan cara berdagang uang ya. Tapi yang ketiga dia malah sembunyiin dan nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah Tuhan memberikan penghargaan yang besar kepada 2 orang yang menghasilkan itu. Tapi menghukum dengan sangat serius buat 1 orang yang tidak melakukan apa-apa. Makna dari perumpamaan ini adalah ini bukan tentang uang atau finansial belaka, bukan. Tapi Tuhan sudah taruh di dalam setiap orang talenta, dalam dirimu, bakat. Dan Tuhan mau kita gunakan karunia itu untuk pelayanan. Bukan cuma diterima lalu kita taruh
di tempat yang nggak berguna, di rak gitu ya, seperti hamba yang ketiga itu, aduh saya nggak punya karunia apa-apa, ya udahlah begini aja. Enggak. Tapi Tuhan mau dikembangkan. Setiap kita punya karunia yang berbeda. Tapi yang Tuhan mau adalah kita kembangkan secara sepadan dengan apa yang Dia berikan pada kita. Tapi orang yang gagal mengembangkan talentanya, Tuhan serius. Tuhan anggap dia gagal dan Tuhan menghukum dia. Nah, karunia yang kita terima daripada Tuhan ini bisa mencakup apa saja. Keterampilan, latar belakang keluarga, posisi sosial, pendidikan, hari ini kita wisuda, pengalaman, dan banyak hal lain lagi yang bisa terhitung sebagai karunia, talenta. Jadi talent, experience, social life, dan inti dari perumpamaan ini adalah kita harus menggunakan apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk tujuannya Tuhan. Maksudnya bagaimana? Konsekuensi yang parah diberikan bagi orang yang hidupnya tidak produktif, yang jalanin hidup setiap hari mager. Nah, kayak kita pas kena COVID begini kan, mau kemana-mana nggak bisa, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bahwa talenta yang ada ini, talenta itu satuan yang sangat besar loh. Itu seperti jutaan dolar Amerika Serikat. Betapa besar Tuhan berikan kepada kita. Ini menunjuk kepada keterampilan, kemampuan juga. Tapi ini menggambarkan satu investasi. Maksudnya apa? Ditanam, bukan ditimbun. Dilakukan untuk sebuah tujuan yang besar. Yang pada akhirnya sang majikan kita akan bertanya, apa yang sudah kamu hasilkan? Dengan apa yang kuberikan kepadamu itu. Apakah kamu sudah menjadi hamba yang baik dan bisa kupercaya? Itu kan 25 ayat 23 tadi kita baca di Matius itu ya. Dengan kata-kata ini kita melihat bahwa sang Tuhan itu peduli dengan hasil yang dikerjakan dengan baik. Wah, kita bilang, ya saya mau kerjain aja, nanti Tuhan yang hitung hasilnya. Betul, tapi Tuhan peduli. Dan Tuhan memuji, Tuhan menempatkan orang yang mendapat keuntungan itu sebagai orang yang kerja dengan keras, orang rajin gitu loh. Nah, kadang kita orang Kristen ya suka bicara, ya udahlah, nggak usah terlalu produktif, nggak usah terlalu sibuk, ya jalanin aja, semua kan buat Tuhan. Nggak usah terlalu kerja keras lah. Nanti juga semua diberikan sama Tuhan. Ya di satu sisi betul, tapi di ayat ini kita lihat, hidup kita adalah urusan kerajaan Allah. Apa yang kita kembangkan, apa yang kita lakukan, Tuhan sudah kasih talenta di awal untuk kita kembangkan, yang dibutuhkan di situ. Nah begitu juga dengan usaha kita dalam belajar. Sementara kita ada di SMA, kuliah, kerja, berkeluarga. Tuhan sudah titipkan talenta-talenta yang perlu kita kembangkan terus. Nah teman-teman, di hari wisuda yang berbahagia ini kita lihat Tuhan itu nggak ada kasih orang 0 talenta. Nggak ada. Setiap teman-teman berapapun nilai rapotnya yang didapat hari ini, itu merupakan talenta yang Tuhan kasih. Cuma seringkali kita yang nanem ya. Kita taruh di belakang, udahlah saya nggak bisa apa-apa. Karena mental block kita menghalanginya. Nah pada saat yang sama, perumpamaan ini diakhiri dengan sebuah gift, sebuah hadiah, pencapaian. Sebuah graduation party buat para hamba-hamba ini. Dan setiap orang tidak selalu diberikan hadiah yang sama oleh Tuhan. Ada keterampilan dan kerja keras yang dihargai sedemikian, diberikan kompensasi yang sesuai, dan 2 hamba ini sudah melakukan yang baik. Tapi hamba yang malas, yang nggak bertanggung jawab, Tuhan kasih hukuman. Yang pertama dipuji, baik sekali kerjamu, well done. Dan itu adalah pujian juga buat teman-teman sekalian yang sampai hari ini berhasil lulus, meskipun kita nggak ada UNBK ya, tapi udah berhasil kerja keras meskipun mesti dari rumah, meskipun bosen, stres. Jangan salah, Bapak Ibu guru juga stres. Bapak Ibu kamu juga sama stresnya. Sekarang semuanya lagi berat, tapi kamu yang setia dan terus kembangin talentamu meskipun keadaan lagi sulit. Tuhan bilang, well done, selamat. Nah, di dalam bagian lain Lukas 19 itu dicatat ya, tentang kerja. Jadi Alkitab kita pikirkan tentang kasih, tentang anugerah, tapi Injil Lukas mengajarkan tentang kerja. Ayo temukan apa yang jadi panggilanmu. Dan temukan itu, karunia itu di dalam komunitas. Jadi ketika kita berkumpul sebagai sesama orang percaya, itu adalah komunitas yang bertalenta. Setiap orang punya panggilannya, punya kesuksesannya, punya kalau di bahasa Alkitab kekayaannya masing-masing. Nah, ada apa saja yang bisa kita pelajari sih dengan komunitas yang bertalenta? 1, kesuksesan itu produk dari pekerjaan kita. Menarik ya? Jadi kita lihat bahwa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman dan disuruh untuk mengerjakan taman itu.
Jadi bukan cuma dibiarin, tapi dikasih misi yang Tuhan harapkan untuk kita selesaikan. Ya kan? Masuk SMP, bagus. Tapi lebih bagusnya keluar dari SMP dengan nilai yang bagus. Itu misinya. Jadi kita nggak bisa lihat karena hidup ini, yang penting saya udah ikut percaya Tuhan, diselamatkan. Udah dia selesai. Kita cuma nunggu hidup ini buat nunggu dipanggil Tuhan lagi. Oh bukan. Perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan bahwa kita harus berbuah. Kita harus berusaha di waktu kita menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan kita menggunakan bakat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukan segala sesuatu sampai orang bisa lihat dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kesuksesan Alkitabiah, ya bukan kesuksesan duniawi ini, adalah artinya kita menggunakan talenta kita kini dan sekarang untuk dampak yang kekal. Oke? Apa pelajaran yang kedua? Kedua begini. Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Kalau Tuhan punya misi di hati teman-teman, jadi artis, jadi olahragawan, jadi saintis, jadi bisnismen, Tuhan selalu taruh di dalam diri kita talenta bakat. Kita suka bertanya-tanya, aku kok nggak tahu ya berapa talenta yang ku terima ya, 5 atau 2? Betul, banyak kita nggak tahu berapa yang kita peroleh talenta dari Tuhan. Dan kita tergoda untuk kemudian merasa, aduh kasihan ya kepada hamba yang cuma terima 1 itu. Tapi jangan salah loh. 1 talenta itu seperti bayangkan hari ini $1 juta. Jadi bukan benar-benar 1 lalu habis itu. Enggak, banyak sebetulnya. Tapi dia malah memilih untuk menguburkan di taman belakangnya. Nah dia nggak memenuhi harapan dari tuannya. Sama seperti majikan yang berharap hamba-hambanya itu mengerjakan tanggung jawab dengan baik. Tuhan juga berharap kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Dia sudah kasih anugerah, dia sudah kasih keselamatan, dia kasih experience, keluarga. Tidak ada yang sempurna, tapi dia sudah kasih yang paling tepat yang bisa kita ambil untuk melakukan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu ingat, Paulus dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu pekerjaan baik. We've got a mission. Tuhan mau kita kerjain sesuatu untuk misi. Pikirkan itu dari sekarang. Kamu mau jadi apa nanti di hari wisuda ini? 3. Perumpamaan tentang talenta ini juga mengajarkan kita bahwa tidak semua orang diciptakan sama. Beda-beda. Nah, di bagian kedua ya, ayat 15, di sini diceritain bahwa masing-masing diberikan talenta menurut apa? Kemampuannya. Artinya memang tiap orang punya kemampuan yang beda-beda, and that's okay. Yang kemampu diterima 5, dikasih 5. Kembalikan kepada Tuhan. Kita nggak bisa protes, oh ini nggak adil. Tapi kita lihat ini dari pengalaman kita sendiri kan. Dari awal penciptaan, diciptakan yang beraneka ragam berbeda-beda kepada kita. Tapi ada satu persamaan yang diberikan, satu persamaan yang ditemukan dalam perumpamaan talenta ini, yaitu bahwa kerja keras. Yang mampu 5 dikasih 5, kerja keras dapat 5. Yang mampu 2, dia kerjain 2, kerja keras dapat 2, dipuji lagi. Nah selalu lihat ya, tiap orang memang beda-beda. Jadi jangan kecil hati. Dan Tuhan akan berikan kepada kita menurut kesanggupan kita. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, apa yang keempat? Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita bekerja buat Tuhan. Ingat ya, bukan buat tujuan hidup yang egois. Wah sekarang dunia nawarin kita buat jadi paling kaya, paling hebat, milik kita sendiri. Bukan. Lihat gak di akhirnya, mereka yang peroleh ini, dapat dari modal ini, kemudian dikembalikan untuk Tuhan. Bukan buat disimpan sendiri. Nah mereka cuma pengurus istilahnya. Mereka orang yang jalanin duitnya. Di situ mereka keberhasilan diukur oleh sang majikan. Bukan, wah mereka punya egois, saya pengen beli ini, beli itu, jadi orang yang hebat. Enggak. Tapi itu diberikan pada kita supaya kita menghormati Tuhan kita. Nah karena kutukan dosa, kerja sekarang jadi lebih berat guys. Belajar jadi lebih susah. Wanita katanya yang mau melahirkan penuh dengan sakit. Nah tapi kita lihat ya, Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik. Dan dalam pemeliharaannya dia menempatkan kita di hari ini. Di tahun 2021. Di mana kita harus bergumul sama COVID yang gak selesai-selesai ini. Dan kita lihat di sini, di tengah keadaan apapun, kita bukan pemilik hidup kita. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi panggilan kita yang ada di dunia ini. Nah ini adalah soal menjadi pelayan Tuhan seumur hidup.
Oh, saya bukan ngomong saudara, teman-teman harus jadi pendeta dan segala macam, enggak. Tapi sebagai pelayan atau bahasa yang lebih itunya itu ya steward, pengurus itu ya. Yang setia itu panggilan. Yang enggak setia, dia sia-siakan talenta tuannya. Oh, Tuhan marah sekali. Tuhan serius, dianggapnya malas dan jahat. Nah, oke, kalau gitu di hari ini kita perlu ingat. Ini wisuda di dunia. Kelak kita akan diwisuda di sorga. Dan di sana Tuhan juga akan berkata, well done bagi kita yang bekerja dengan giat. Dan yang kelima buat teman-teman sekalian, jangan menyerah. Saya tahu keadaan berat dan kita lagi mager semua suasana, rasanya susah sekali. Kelima, jangan menyerah. Kenapa? Sang Tuhan akan datang dan membawa kita masuk ke dalam pesta yang berlimpah-limpah. Teman-teman, di tengah keadaan masing-masing kita yang berbeda-beda, Bapak Ibu guru yang terkasih dan orang tua, perumpamaan 5 talenta mengingatkan kita akan identitas diri kita. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Kita mau ngapain di tengah pandemi ini? Ingat, di dalam setiap krisis selalu ada peluang. Di dalam setiap masalah selalu ada harta karun pelajaran yang bisa kita petik. Dan hari ini kita melihat anugerah Allah lebih dalam daripada sebelumnya. Kan di tengah keadaan yang pandemi yang berat seperti ini, banyak kebangunan rohani di negara-negara lain. Di Thailand, di Indonesia, di daerah kita nggak tahu. Meskipun ada peperangan besar di Myanmar, anak-anak muda bangkit mencari Tuhan. Dan di antara hidup teman-teman sekalian, yang sekarang juga bergumul, teman-teman sudah naik level lagi dalam wisuda yang berbahagia pada hari ini. Saya ucapkan selamat, bukan hanya kepada teman-teman, tapi kepada papa mama kalian, dan kepada bapak ibu guru yang bertahan. So don't give up. Don't give up. Keadaan bisa sulit, tapi bikin diri kita kuat, lebih tebal lagi. We never give up. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, berikan kami kekuatan untuk mengelola talenta yang Kau berikan pada kami. Kami yang diberi 5, 2, atau 1, berikan kami kekuatan, agar kami bisa bertanggung jawab atas semua talenta yang Tuhan berikan, terkhusus di hari wisuda ini. Agar nanti kelak Engkau juga mengucapkan well done kepada kami, dan menyambut kami di dalam surga yang gemilang. Tapi selama di dunia ini Tuhan, ciptakan kami dan sahabat dan teman-teman kami jadi komunitas bertalenta. Ya sama-sama mengerjakan anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami rest buat kami yang capek. Setelah sekian lama studi dari rumah ini. Berikan kami hope buat kami yang putus asa. Dan berikan kami pemulihan buat relasi-relasi yang bergumul. Agar di tengah semua keadaan kami ingat, kami hidup bukan bagi diri kami. Kami adalah pengurus, penata layan harta. Dan kami rindu Tuhan seperti hari ini kami mendengar ucapan well done berkali-kali. Kelak kami mendengarkan ucapan well done dari sorga. Dari Engkau Yesus Kristus yang berjumpa dengan kami wajah dengan wajah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Well done. God bless you. I love you guys. Bye. Terima kasih untuk Bapak Denny, terima kasih untuk firman yang boleh kita dengar, biarlah itu menjadi kekuatan kita seperti tadi sudah disampaikan oleh hambanya. Dan untuk anak-anakku sekalian, inilah harapan, inilah firman yang menjadi kekuatan bagi kalian. Kemanapun kalian nanti akan melanjutkan pendidikan, ingat Tuhan itu selalu menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita akan masuk di dalam acara pelepasan kelas 9 angkatan ke-34. Bapak Ibu dan anak-anak, kita tahu bahwa masa-masa kalian bukan masa yang mudah. Tetapi apakah sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu kita? Atau mungkin bagi anak-anak kebanyakan main game atau kebanyakan kita main-main. Tetapi apa yang sudah diberikan untuk Tuhan? Terlebih kalian masih remaja. Kita mau katakan melalui pujian, sudahkah yang terbaik yang kuberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Banyakkah waktu yang terluang untuk kita, tapi sedikit. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang spesial ini yang kami rayakan bersama-sama sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kemampuan kami. Dan hari ini we want to celebrate your love, we want you to celebrate your goodness, yang Tuhan telah setia memimpin kami sejauh ini, dan kami mengucap syukur untuk semua talenta yang Tuhan berikan dan keberhasilan hari ini yang kami rayakan. Tuhan, perjalanan ke depan masih panjang kalau Engkau izinkan. Berikan kami Tuhan kemampuan dan tanggung jawab dan hati yang rindu untuk menjalaninya setiap hari bersama dengan Engkau saja. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami dan talenta yang Kau berikan bertambah-tambah di tangan kami. Kiranya kasih, penyertaan sempurna, perlindungan dari Allah Bapa di dalam penebusan darah Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan saksikan acara pelepasan kelas 9 angkatan 34 tahun 2020-2021. Shalom. Yang kami hormati Bapak Ibu Yayasan Sekolah Kristen IPK, Ibu Monik Natasha sebagai Koordinator Lokasi IPK Tomang 2, Ibu Titisari selaku Kepala SMPK IPK Tomang, Bapak Ibu Guru SMPK IPK Tomang, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anak yang kami kasihi dan banggakan. Selamat sore Bapak Ibu Guru, orang tua murid dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul melalui virtual untuk melaksanakan wisuda kelas 9 lulusan ke-34 dengan keadaan baik dan sukacita. Puji Tuhan, karena kasih dan kemurahannya, hari ini IPK telah meluluskan angkatan yang ke-34. Meskipun dalam 2 tahun ini wisuda dilakukan secara online, tetapi ini tidak mengurangi ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki prosesi wisuda dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu HIM IPK.
Siswi IPK maju terus tak kenal gentar. Jangan terlena, kejarlah ilmu, tingkatkanlah prestasimu. Ingat akan jasa gurumu, jadilah kebanggaannya. Baktikanlah masa mudamu bagi bangsa dan negara. Hai, marilah kawan semua, kita menggalang persatuan. Bulatkan dalam tekad dan iman, hadapi tantangan zaman. Ingat jasa ayah bundamu, penuhilah harapannya. Bersandar kepada Tuhanmu, bersaksi bagi namanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan IPK, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Husin. Yang saya hormati Direktur Operasional Sekolah Kristen IPK, Bapak Haryanto. Yang saya hormati Koordinator Lokasi Tomang 2, Ibu Monik Natasha. Yang saya hormati Kepala SMPK IPK Tomang, Ibu Titi Sari. Yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, dan yang saya kasihi anak-anak sekalian. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Jika di sore ini kita bisa menyelenggarakan acara pelepasan kelas 9 angkatan ke-34 sekalipun secara virtual. Ini kali yang kedua kami melakukannya secara online. Tentu kita semua berharap agar pandemi segera berlalu sehingga wisuda secara online ini adalah wisuda yang terakhir. Anak-anakku sekalian, 1 tahun lebih kalian belajar dari rumah, mengerjakan tugas sampai ujian sekolah pun dari rumah. Situasi pandemi ini adalah menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bangkit, untuk kita menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih gigih, dan semakin lagi semangat dalam berjuang. Namun tentunya di atas semuanya itu adalah kalian harus makin berakar, makin dekat, makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun zaman berubah secara cepat dan luar biasa, yakni seperti sebuah loncatan teknologi informasi yang berkembang secara pesat, sehingga kita dituntut untuk mengikutinya jika tidak ingin tertinggal. Wabah virus COVID-19 resmi ditetapkan menjadi pandemi. Kalian belajar dari rumah, Bapak Ibu bekerja dari rumah, menjadi salah satu cara social distancing yang paling ampuh untuk mencegah penularan virus. Ada ungkapan, di dalam bencana atau di dalam kesukaran pasti ada kebaikan atau kemudahan. Ungkapan ini dalam sejarah juga terjadi pada diri salah satu tokoh, yakni Bapak Ilmu Fisika Modern, Sir Isaac Newton. Bahkan namanya masuk ke dalam ranking papan atas sekelas Albert Einstein atau sosok penemu radiasi nuklir, Madame Curie. Di tahun 1665, Inggris menghadapi The Great Plague of London, wabah yang diidentifikasi sebagai penyakit pes, yaitu infeksi oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui kutu dengan jumlah kematian mencapai 100.000 orang warga Inggris atau 20%-nya warga London. Saat itu Universitas Cambridge, tempat Newton kuliah matematika, meminta para mahasiswanya untuk pulang ke rumah masing-masing dan belajar sendiri. Saat itu Newton terpaksa belajar di rumah
karena ia harus mengisolasi diri agar tidak tertular wabah yang kala itu sedang merebak. Kita bayangkan, kala itu tidak ada internet, media sosial, apalagi aplikasi belajar online. Tetapi dengan mendapatkan kesempatan untuk belajar di rumah, Newton akhirnya justru mendapatkan waktu untuk menjawab segala pertanyaan yang ia pertanyakan dalam hidup ini. Di masa awal belajar di rumah, Newton pertama kali mengerjakan jurnal matematika yang hasilnya kini dikenal sebagai kalkulus. Setelah itu, Newton memulai eksperimen baru lainnya yang hasilnya kala itu adalah teori optik. Setelah beberapa temuan, Newton kembali mendapatkan inspirasi dari pohon apel yang terlihat dari jendela kamarnya. Pohon apel itu menjadikan Isaac Newton sebagai salah satu fisikawan paling populer di dunia. Siapa sangka kalau 2 tahun belajar di rumah dengan tujuan mengisolasi diri dari penyakit menular bisa membuat Newton berhasil memberikan penemuan yang sangat berguna bagi dunia. Bahkan ia berhasil meraih gelar profesor tanpa hambatan di tahun 1669. Kisah pengalaman karantina Isaac Newton tersebut memberi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kreativitas seringkali mencapai puncaknya dalam kondisi yang serba terbatas. Dengan banyaknya waktu luang, kita bisa mencontoh Isaac Newton, memanfaatkan keadaan ini untuk merefleksi kembali kekuatan yang kita miliki dan merubahnya menjadi kreativitas yang lebih berarti. Sekali lagi, dari kisah hidup Sir Isaac Newton, kita belajar bekerja dari rumah saat pandemi kiranya bisa memicu anak-anakku semua untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini. Jangan pernah letih dan berhenti dalam berusaha sampai kalian bisa mengatakan pada diri sendiri, well done. Sebagai penutup, kami sungguh berterima kasih untuk para orang tua yang sangat membantu kami dalam membimbing anak-anak belajar di rumah. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu Guru bidang studi kepada wali kelas 9. Terima kasih kepada Ibu Titi Sari dan Pak Tri untuk supportnya kepada kami guru-guru. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berjuang hingga akhirnya hari ini kalian bisa menyelesaikan masa belajarnya di SMP IPK Tomang. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami menyadari kami tidak sempurna. Kami belum bisa melakukan seperti yang Bapak, Ibu, serta anak-anak harapkan. Namun kami terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Begitupun kami guru-guru. Sebelum undur diri, saya mewakili Bapak dan Ibu Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua dan juga anak-anakku sekalian apabila ada salah baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sukses selalu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati Bapak Husin selaku perwakilan Yayasan IPK, Bapak Haryanto Direktur IPK, Ibu Monik Natasya, Koordinator Lokasi IPK Tomang 2, Bapak Tommy Setiawan Kepala SMAK IPK Tomang, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, Bapak Ibu Guru SMPK IPK Tomang, serta yang saya kasihi anak-anakku kelas 9. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Berkat anugerahnya semata, seluruh proses pembelajaran angkatan ke-34 kali ini berhasil diselesaikan. Sebanyak 106 siswa, 60 laki-laki dan 46 perempuan telah menempuh ujian akhir pada bulan Mei yang lalu dan hasilnya bersama kita nikmati
lulus 100%. Ini adalah angkatan pertama yang selama mereka kelas 9 menempuh pembelajaran serta secara daring, dan angkatan kedua yang diwisuda secara daring pula. Berdasarkan nilai raport dan ujian sekolah, maka diputuskan juara kelulusan sebagai berikut. Juara 1 kelulusan adalah Helen Vanessa Wahyudi dari kelas 92. Juara 2 Cleo Vinda Natania Indah kelas 93. Juara 3 Janet Vanessa Cahyadi kelas 91. Serta peraih nilai US tertinggi atas nama Helen Vanessa Wahyudi kelas 92. Terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan dan telah bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik, memotivasi, dan mendukung putra-putrinya sehingga mereka dapat menuntaskan pendidikan di SMPK IPK Tomang dengan baik. Demikian juga terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru untuk kerja keras yang telah dilakukan mendampingi anak-anak di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka sehingga mereka boleh lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Buat anak-anakku yang terkasih, terima kasih bagi kalian yang sudah berkontribusi secara positif dalam proses pembelajaran, bahkan berprestasi membawa nama baik sekolah. Secara akademis maupun non-akademis. Khususnya terima kasih untuk tim basket putri, Maria Sarapovako, Felicia Sabrinawang, dan Josephine Enji yang sudah berhasil meraih juara 2 di dalam kompetisi basket putri IPK Games 2019 dan juara 2 Christophorus Cup 2019 sebagai anggota tim basket putri. Juga kepada Matthew Jefferson Handiman kelas 91 berhasil meraih juara 1 lomba vlog yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kepala Sekolah Jakarta Barat. Terima kasih juga kepada Kelly Elizabeth Lukman dan Helen Vanessa Wahyudi sebagai juara favorit kompetisi podcast penabur, serta Thierry Orlan Hung juara 1 lomba Rubik IPK Fluid Cup. Juga kepada anak-anakku yang sudah berkontribusi di dalam kepengurusan OSIS SMAK SMPK IPK Tomang. Untuk anak-anakku yang terkasih, saya teringat betul pesan Rasul Paulus sebelum wafat sebagai martir, bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan yang pasti akan sampai di garis akhir. Saat ini kalian sudah mencapai garis akhir yang pertama dari satu tahap kehidupan kalian. Memang belum berakhir sepenuhnya sampai di sini. Masih panjang tahapan pertandingan yang lain yang memerlukan perjuangan dan kerja keras. Saya berharap suatu saat nanti kalian berhasil menyelesaikan seluruh pertandingan dan terus memelihara iman sampai akhir. Dan akhirnya Bapak berkata, "Well done anakku. Selamat berjuang anak-anakku." Atas nama Civitas Akademika SMPK IPK Tomang, andai harus pergi ke Atlanta, naik pesawat di malam hari, andai ada tersilap kata, mohon maaf setulus hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi SMP IPK Tomang 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Lokasi PK Tomang 2, Ibu Monik Natasya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IPK Tomang 2, Ibu Titi Sari. Yang terhormat Dewan Guru dan juga para orang tua siswa-siswi SMP IPK Tomang 2.
Yang terkasih dan kami banggakan, para siswa-siswi SMP IPK Tomang 2. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara online dalam acara graduation SMP IPK Tomang 2 ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita sebagai orang tua tentunya merasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan jika putra-putri kita dapat melalui sebuah proses pembelajaran di sekolah SMP IPK Tomang 2, sebuah sekolah dengan reputasi dan prestasi yang baik yang dilandaskan pada nilai Kristiani untuk membentuk karakter putra-putri kita seperti Kristus dan hidup takut akan Tuhan dengan tagline yang sangat baik, yaitu BEST, Better Education in Science and Truth. Tanpa terasa sudah 3 tahun putra-putri kita telah menyelesaikan proses belajar di sekolah SMP IPK Tomang 2 yang kita cintai ini dengan menerima berbagai pengetahuan dan pendidikan dalam segala hikmat dan pengajaran yang tentu saja membuat putra-putri kita menjadi semakin berilmu, bernilai, dan berkualitas dalam kehidupannya, baik secara jiwani maupun rohani. Sebagaimana firman Tuhan dalam Khotbah 7 ayat 8a yang mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kita semua meyakini bahwa putra-putri kita yang mengawali dengan sebuah tekad dan semangat dalam mengikuti proses belajar di sekolah ini, kini tiba saatnya mereka mengakhiri masa-masa sekolahnya dengan baik. Finishing well. Sesuai tema kita dalam acara graduation SMP IPK Tomang 2 ini, yaitu well done, artinya sudah selesai dilakukan dengan baik. Kita berharap putra-putri kita dapat selalu berhasil dengan baik dalam setiap studi yang dilakukan, bukan hanya di tahap pendidikan yang ditempuh saat ini, namun juga dalam setiap jenjang pendidikan selanjutnya. Akhir kata, kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingan dan pengajarannya yang telah diberikan tanpa pamrih dengan setulus hati, yang telah diterima oleh putra-putri kami. Kiranya Tuhan yang membalas setiap budi baiknya dengan segala kasih, kebaikan, kebajikan, dan kemurahannya. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua senantiasa. Amin. Shalom Bapak Ibu, orang tua murid, para guru, dan anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga anak-anak boleh menyelesaikan studi di jenjang SMP ini. Angkatan tahun 2021 ini merupakan angkatan yang spesial dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya, di mana anak-anak menyelesaikan studi di jenjang SMP mulai tahun lalu pertengahan bulan Maret sampai sekarang kalian melakukan secara online, di mana itu merupakan 40% dari 3 tahun pembelajaran di SMP kalian melakukannya secara online. Pada kesempatan ini juga patut bersyukur untuk guru-guru kalian yang boleh membimbing kalian menyelesaikan jenjang SMP. Saya sangat tahu bahwa para guru bukan hanya membimbing, memberikan ilmu pengetahuan, tapi mereka juga mendoakan kalian satu persatu, sehingga kalian boleh menyelesaikan studi di jenjang SMP ini. Kita juga patut bersyukur kepada para orang tua yang boleh mendampingi anak-anak menyelesaikan studi di jenjang SMP ini. Sebentar lagi kalian akan memasuki jenjang SMA. Ini merupakan satu chapter kehidupan yang baru buat kalian, di mana jenjang SMA agak berbeda dengan jenjang SMP. Apalagi di jenjang SMA, kalian sudah ada penjurusan dibagi antara IPA dan IPS. Biarlah mulai dari memasuki jenjang SMA ini kalian juga boleh membuat suatu perencanaan yang terbaik untuk masa depan kalian. Bukan hanya terbaik bagi kalian, tapi biarlah kalian juga boleh
mencari rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian di masa-masa yang akan datang. Dalam Amsal 16 ayat 9, di situ dikatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Biarlah anak-anak juga boleh mulai memikirkan masa depan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang boleh mempercayakan pendidikan anak-anaknya, khususnya di jenjang SMP ini, kepada Sekolah Kristen IPK. Biarlah kita sebagai orang tua juga terus membimbing anak-anak kita agar mereka boleh mengerti, memahami, dan merespon rencana dan kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Tidak lupa kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada para guru dan kepala sekolah atas bimbingan, dedikasi kepada anak-anak. Walaupun mereka sudah meninggalkan jenjang SMP, biarlah para guru dan kepala sekolah boleh terus mendoakan anak-anak ini sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena merekalah merupakan generasi penerus bangsa ini. Sekali lagi selamat kepada para lulusan SMP Sekolah Kristen IPK dan Tuhan memberkati. Shalom, yang saya hormati Ibu Monik, Ibu Titi Sari, Bapak Tri, dan seluruh Bapak Ibu guru SMP IPK Tomang. Yang saya hormati para orang tua murid dan wali, serta anak-anak SMP IPK Tomang yang terkasih. Hari ini merupakan hari yang istimewa dan hari yang berbahagia untuk kita semua. Saya mewakili Yayasan IPK ingin mengucapkan selamat kepada siswa-siswi SMP Kristen IPK Tomang yang telah menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa merayakan keberhasilan putra-putri Bapak Ibu di jenjang SMP. Selama 1 tahun ajaran penuh, kita bisa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga para siswa bisa tetap belajar secara online di rumah masing-masing. Ini menjadi pengalaman yang baru untuk kita semua. Tahun ajaran ini sungguh menjadi tahun ajaran yang penuh tantangan dan berat untuk dilalui. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena semuanya sudah bisa kita lewati bersama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru SMP dan seluruh karyawan di IPK Tomang, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berjerih lelah dan berjuang dengan luar biasa untuk mendidik dan mengajar semua murid-murid SMP. Sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah, terutama di masa-masa pandemi ini. Guru-guru harus mempersiapkan materi-materi pembelajaran secara online. Mari kita bersama-sama memberikan aplaus kepada guru-guru SMP untuk kasih, kesabaran, dan perjuangan yang diberikan. Ingatlah, jerih payah para guru-guru di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kita juga perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena guru-guru di IPK Tomang sudah sekitar 90% menerima vaksin yang pertama dan kedua dari pemerintah. Kesuksesan seorang anak belajar di sekolah tentu dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Oleh sebab itu, melalui kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menyekolahkan anak-anaknya di IPK Tomang. Terima kasih untuk doa, untuk support, kerjasama, dan terima kasih selalu menjadi partner yang baik selama ini. Saya lebih suka memakai kata partner karena memang dibutuhkan kerjasama untuk mendidik para murid. Sebagai orang tua, saya juga turut merasakan bahwa hari ini menjadi hari yang membanggakan untuk kita semua.
Sekali lagi, selamat untuk para siswa-siswi SMP IPK Tomang 2. Pesan untuk adik-adik yang akan diwisuda pada hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Adik-adik, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi percayalah kepada Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetap semangat, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, batasi penggunaan gadget, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Yayasan. Yang saya hormati Ibu Monik Natasha selaku Koordinator Lokasi Tomang 2. Yang saya hormati Ibu Titi Sari selaku Kepala SMP IPK Tomang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya kasihi teman-teman semua. Selamat sore. Saya Helen dari kelas 92 mewakili teman-teman semua. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sehat-sehat ya. Sebelum saya memulai, saya mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberkati kita dari awal kelas 7 hingga sekarang. Saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru dan orang tua karena telah membimbing dan mendukung kita selama 3 tahun terakhir ini. Berkat Bapak, Ibu, dan orang tua murid, kami jadi bertumbuh secara iman dan pengetahuan. Saya juga bersyukur sekali bisa bertemu dan berjuang bersama dengan teman-teman sekalian. Jujur, selama di IPK, saya banyak sekali berkembang, baik dalam iman, pengetahuan, sosial, dan banyak hal lainnya. Saya masih inget banget nih, ini kayak fresh memories gitu, pas kelas 7 saya masih malu-malu, dan ya pokoknya masih malu banget deh. Nah, seiring berjalannya waktu, saya menjadi semakin akrab dengan guru-guru yang ada dan bisa mengekspresikan bakat dan talenta saya dengan baik. Saya juga mau berterima kasih kepada OSIS yang sudah mau membantu saya dalam mengembangkan bakat public speaking. Jika saat itu saya menolak tawaran untuk menjadi MC di persekutuan doa, mungkin saya tidak akan berani berdiri di sini sekarang. Untuk adik-adik kelas 8 dan 7, saya harap kalian tidak mudah menyerah dengan setiap tugas yang diberikan ya. Karena apapun yang kalian tabur, itulah yang akan kalian tuai di kemudian hari. Saya harap kalian memberikan yang terbaik karena saya yakin kalian melakukan itu semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita masing-masing. Saya harap kalian juga bisa menemukan bakat dan potensi diri selama bersekolah di IPK dan menjadi orang sukses di kemudian harinya. Saya juga mewakili teman-teman untuk memohon maaf kepada Bapak, Ibu guru dan orang tua dalam proses belajar selama hampir setahun ini. Bila ada kata-kata atau sifat yang salah, tolong maafkan kami ya Pak, Bu. Sekian dari sambutan saya harap sambutan saya ini bisa membawa berkat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kesempatan anak-anak mengungkapkan tanda kasih kepada orang tua. Tiba saatnya kita akan memasuki acara yang biasanya bagi wisudawan menjadi acara yang ditunggu-tunggu, yaitu prosesi pengalungan medali dan penyerahan plakat. Kita akan memulai dari kelas 91. Kelas 91 dengan wali kelas Ibu Nurhayati Tobing, MA. Aldorino Melvin Suprapto. Aurelius Harves Kertacipta. Bastian Gautama. Brandon Nathaniel. Brian Pangestu Harjono.
Kerin Sydney, Chelsea Olivia Sutandi, Christabel Ruth, Daniel Kevin Cahyono, Hansel Obe Alero, Jenika Eowyn, Jeremy Ludwig Immanuel Siahaan, Kanesia Alida Gunanto, Leon Valentinus Wijaya, Matthew Jefferson Handiman, Matthew Nathanael Sangtoki, Michael Chandra, Michael Christian Putra Chad, Monique Griustanto, Nathaniel Stephen Tang, Olvia Hendriani, Patricia Kelly Dinata, Rafael Jan Irvin, Shannon Edeline Graciela Sutanto, Sharon Tak, Vincent Ferdinand, Yoselin Lokman, selanjutnya kelas 92 dengan wali kelas Ibu Dr. Anda Agustina Dwi Warsi, Annabel Kathleen Chandra, Christabel Graciela Gunawan, Daryl Austin Noto Sudarjo, Davin Sacio, Dewi Margaret, Gerald Amadeo Festover Sutanto, Gwen Cordelia Wellery, Hansen Indra Gunawan, Helen Vanessa Wahyudi, Isabella, Jesslyn Alvina, Joy Abraham Siahaja, Jonathan Yu, Jovanus Irwan Susanto, Catherine Giovanni Wijaya, Kiran Farel Kumar, Kylie Yunike Oi, Leonardo Christopher Kong, Maria Sarah Povako, Marvel,
Michelle Angelica Darmawan, Nicholas Driadis Chu, Felicia Sabrina Wang, Samuel, Stephen Ma, Timothy Gunawan Wisnu, William Theo, Selanjutnya kelas 93 dengan wali kelas Ibu Dr. Randa Marta Eryani. Alexandra Linawa, Afram Manuel Alwi, Excel Saputra, Bernard Huntara, Brian Henderson, Cleovinda Natania Amra, Daryl Hartono, Graciela Enji Wibowo, Jason Rahadi Santoso, Xavier Valenciano Wiyanto, Jetro Jeviko Emmanuel Nodas, Josephine Enji Christophorus, Joy Celine Vincielo Yang, Catherine Abigail Christie, Maila Valencia Tanujaya, Kelly Elizabeth Lukman, Kenneth Orlando Nixon, Matthew Frederick, Mitchell Revelin, Natania, Neville Orlando Kurniadi, Selomita Manuela Juliawan, Stephen Matthew Wibison, Valencia Cristabella Uriel, William Philip Harjono, Jos Aquino Wongs. Selanjutnya, kelas 94 dengan wali kelas Bapak Heru Supriyanto Esfut. Amadeus Antoni Marta, Brian Verval Prabowo, Carlo Samuel Darisang, Kristi Natania Harjono, Daniel Devasia Karismawan, Daniel Levi, Fabio Francesco Gomez, Fedora Wijaya,
Fiona Theodora Wijaya, Isabel Kirsten Andin, Jason Sanjiro, Janet Vanessa Cahyadi, Jesslyn Alessia Setiabudi, Jesslyn Rose Susilo, Jethro Johansson, Joanne Abigail Wu, Jocelyn Alessia Chen, Kelly Yang, Kentaro Adrian Kurniawan, Matthew Christopher Lawrence, Monica Wilson Kosasi, Naga Darmawan, Nathanael Robi Trisno, Selomita Florencia, Thierry Orlan Kung, Yeriel Putra Harsono, demikianlah prosesi pengalungan medali dan penyerahan plaka. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me. Here I call my own. Through the door, through where no one's been before, but it's been like home. They can say, all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. 'Cause every night I pray, the breath that's all that's to my head. I'm
Selamat buat para Koko Cici yang sudah lulus dari sekolah IPK Tomang 2 kita ini. Terima kasih buat para Koko Cici yang sudah menjadi contoh buat kami semua. Semoga Koko Cici selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Thank you, God bless you all. Semangat kepada kakak-kakak kelas 9. Terima kasih telah menunaikan tugasnya di OSIS. Berbahagia karena Cici Koko sanggup menyelesaikan 3 tahun belajar di SMPK IPK Tomang ini. Halo Cici dan Koko, selamat ya atas kelulusannya. Tetap semangat untuk nanti di SMA. Halo Koko Cici, nama saya Justin Setiawan. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan Koko Cici. Semoga apapun yang Koko Cici lakukan bisa berhasil dan dilancarkan nantinya. Jangan mudah menyerah dan semangat terus Koko Cici. Selalu jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya mengatakan congratulations ya, and I wish you the best. Good luck everyone. Halo, untuk kakak-kakak kelas 9 semua, tetap semangat ya belajarnya. Jangan putus asa dalam belajar dan raih mimpi. Buat kelas 9, makasih udah jadi contoh yang baik untuk adik kelas. Pesannya, terus semangat dan jangan menyerah. Happy graduation, may God bless you all, semoga sukses. Selamat kelas 9 atas lulusan kalian semua. Pesan dari saya adalah semoga kalian dapat sukses dalam perjalanan kalian berikutnya. Happy graduation. Halo Koko Cici kelas 9, congrats ya udah lulus dari jenjang SMP. Thank you juga udah jadi panutan bagi adik-adik kelas kalian. Good luck di jenjang selanjutnya, God bless you all. Terima kasih dan selamat atas kenaikan kelasnya. Semoga Tuhan Yesus selalu berkati kalian semua. Happy graduation buat Koko Cici semuanya. Semoga kedepannya bisa sehat selalu dan juga sukses terus ya. God bless you. Selamat graduation ya buat Cici Kakak kelas 9. Semoga kalian sukses terus ke depannya dan diberkati Tuhan selalu. Hai Koko Cici kelas 9. Selamat ya sudah menyelesaikan pendidikan di SMP. Semoga ke depannya semakin sukses, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo Cici dan Koko kelas 9. Terima kasih ya karena sudah menjadi kakak kelas yang baik, bertanggung jawab dan menjadi teladan bagi kami adik-adik kelas. Terus semangat dan pantang menyerah ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai Cici Koko kelas 9. Aku Kayla, dan aku pengen ngucapin selamat karena udah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMP. Walaupun kelulusannya masih online, tapi tetap semangat ya. Dan selamat berjuang juga untuk menempuh pendidikannya di SMA. Pasti berhasil deh. Jangan pernah menyerah ya, and God bless you all. Salam untuk kakak Cici kelas 9, semoga di kedepannya kami bisa menjadi terbaik dan semangat selalu. Selamat untuk Koko Cici kelas 9 yang udah lulus dari jenjang SMP. Thank you juga udah jadi contoh yang baik buat kita semua. Dan sorry kalau kita ada salah-salah. Semoga kalian bisa tetap semangat dan juga berjuang di tingkat selanjutnya. Sukses selalu and God bless you always. Demikianlah rangkaian acara wisuda Angkatan ke-34 SMPK IPK Tomang. Akhir kata, walau pahit minum jamu, jamu membuat lancar darah. Jangan berhenti perjuanganmu, terus berjuang pantang menyerah. Ikan belenak, ikan pedang, asal jangan buaya. Selamat kepada semua wisuda, kami ucapkan selamat berkarya. Kita akan menutup rangkaian acara wisuda hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Natali. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita akan tutup ibadah dan wisuda SMPK IPK Tomang 2 di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kemurahan Tuhan tunjukkan dan nyatakan kepada anak-anak kami kelas 9 yang telah menyelesaikan masa pendidikan mereka di SMP IPK Tomang 2. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk kemampuan, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini mereka boleh menyelesaikan masa studi mereka. Dan untuk selanjutnya mereka akan melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan kepada setiap mereka. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.